Ayo Gus, bukan di situ Gus. Ayo Gus, saksi hidup nih. Nah, ini saya pelaku lapangan ya ini ya. Saya bongkar sekalian ya. Karena yang pendukung mereka ini tadi ada nyinggung Mbah Hamid ya. Iya. Mbah Hamid. Tahun kemarin saya dapat kiriman pesan suara karena termasuk Hall Solo itu kan selalu mencatut nama Mbah Hamid Pasuruan. Jadi duriannya Mbah Hamid Pasuruan tidak terima di framing seakan-akan Mbah Hamid ini mengarahkan untuk datang Hall Solo. Itu yang pertama. Ada pesan suaranya kemarin itu. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Habib yang di Ampel itu, saya jadi pelaku sejarah karena tahun 2015 sampai tahun 2020 saya alhamdulillah aktif di majelisnya Yai Asrori Alisaki, putra daripada Yai Usman Alisaki, sampai hall di Banjarmasin, sampai di hall Mekah pun saya datang. Jadi yang namanya Habib yang masur-masur katanya mereka, ya, insya Allah saya kenal semua. Kalau saya bukan masuk Mazul itu namanya. Kalau menurut mereka, saya mengatakan menurut mereka ya. Jadi saya tahu kelakuan mereka. Contoh gini, ketika ada majelis manakib, jadi seakan-akan itu gini satu bat. Salah satu yang menjadi problem itu gini. Jadi ketika ada majelis manakib itu memang karena mereka itu tujuannya dihormati tapi ngelunjak. Contoh, ada banyak oknum-oknum Habib yang tidak diundang akhirnya datang ke suatu majelis tersebut. Ada hall di Gresik, di Lamongan dan lain sebagainya. Itu banyak yang mengaku Habib datang, kemudian di situ buat masalah. Masalahnya apa? Satu, dia pulang minta akomodasi. Jadi minta yang ribut di belakang panggung, karena saya itu mulai dari noto sandal, tamu VVIP, yo jadi tamu, semua saya lakoni karena saya pelaku sejarah lah ya. Saya belajar semua itu. Nah, di situ saya mempelajari, oh ternyata seperti ini. Bahkan ada sudah almarhum itu di Surabaya yang biasanya itu di Gresik dikasih 2 juta. Saat itu yang namanya panitia itu kan ngumpul-ngumpul ya dari jamaah untuk mendatangkan manakib khola ya. Dikasih amplop 1 juta itu dibuka di depan umum. Loh, biasanya anak ini 2 juta, kok ini 1 juta. Ini kurang, minta lagi di depan umum. Itu kelakuan mereka, tidak tahu malu asli. Yang kedua masalah berkat, dan saya sering komplain karena apa, saya dulu biaya sendiri ketika datang hall ke sana kemari. Nah, karena apa, saya tujuannya ngalah berkat dan sambil nunggu abah gitu loh, dan alhamdulillah ketemu abah itu atas izin Allah. Nah, di situ saya tahu semua kelakuan mereka, dan itu memang ada yang mengkoordinir, ada EO-nya ya. Nah, ketika itu modus penjajahan mereka, ketika Yai Asrori sudah meninggal, nah disitulah mereka menggiring seakan-akan jamaahnya itu direkrut. Ada salah satu Habib yang di Surabaya sekarang buat majelis sholawatan sendiri. Gus, awalnya numpang boleh ditambah nggak? Monggo tambahi. Di kisaran tahun 90-an, iye yang di Ampel itu keliling jualan minyak ke pondok-pondok pesantren dengan wajah yang kumus-kumus, nggak pakai jubah, nggak pakai imamah. Boleh dicek kisaran tahun 90-an, saya pada saat itu masih di Sidoarjo. Setiap daerah itu Pak, setiap daerah. Iya, jualan minyak. Maksa. Jadi, wah ini minyak ini barokah ini. Monggo khair kok berdekat gitu ya. Dan akhirnya jual sampai 500.000, 1 juta lah. Karena saking baiknya orang Jawa dikasihlah uang, tapi ngelunjak nanti bulan depan buat langganan. Itu akhlak bejatnya mereka. Jadi memang mereka tujuannya itu apa ya, seakan-akan kita semua yang ada di Nusantara ini dijadikan sebuah budak. Makanya termasuk Lutfi di Pekalongan itu kalau manggil itu bukan Habib, Ndoro dasmu ngono. Ndoro iki sing asli kita ini terah Raden, bukan mereka. Mereka itu penjajah dipanggil Doro. Ini namanya kakek alih. Terima kasih, monggo lanjut.